Hai Sobat Giziling, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rifki, di Giziling. Ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga kabarnya selalu semangat dan selalu sehat ya. Nah, berhubung saya lagi persiapan mau olahraga, nah di sini juga saya teringat teman-teman terkait komposisi tubuh. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa lihat postingan kita sebelumnya terkait diet ekstrim versus olahraga untuk penurunan berat badan. Di situ sudah kita singgung terkait komposisi tubuh teman-teman. Nah, jadi mungkin di sini juga teman-teman bertanya-tanya ya, apa sih komposisi tubuh itu? Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui terkait komposisi tubuh, jadi komposisi tubuh itu adalah komponen ataupun segala macam penyusun yang menyusun tubuh kita, teman-teman. Nah, biasanya ini terdiri dari cairan tubuh atau body water, kemudian ada protein, mineral, dan juga fat atau lemak. Nah, dari keempat komponen ini maka tubuh kita lah tersusun seperti itu. Nah, di sini apa sih pentingnya teman-teman mengetahui tentang komposisi tubuh ini? Nah, sebetulnya komposisi tubuh ini berperan sangat penting dalam hal kita mengetahui keseimbangan yang ada dalam tubuh kita. Nah, jadi jika tubuh kita ini ibarat sebuah perusahaan, maka kita harus mengetahui pemegang saham dalam tubuh kita. Nah, pemegang saham itu ada terdiri dari 4 tadi ya. Ada cairan tubuh atau body water, kemudian protein, mineral, dan juga lemak. Nah, komposisinya seperti apa sih? Peran mana yang terbesar nih yang memegang saham dalam tubuh kita? Ya, kalau cairan tentu memang cairan lah 50-70% tubuh kita terdiri dari cairan, teman-teman. Nah, tapi di sini yang ingin saya bahas terkait manakah yang lebih banyak, apakah otot atau lemak seperti itu. Nah, dalam postingan sebelumnya terkait proses penurunan berat badan, nah di sini teman-teman harus concern ataupun harus fokus terhadap apa yang turun dari berat badan teman-teman sekalian yang berkurang. Nah, jangan sampai teman-teman tidak tahu hanya cuman mencapai yang penting berat badan saya turun. Nah, di sini teman-teman harus tahu apakah program yang teman-teman sudah buat ataupun teman-teman sudah lakukan untuk program penurunan berat badan ini sudah berhasil seperti itu. Nah, dalam proses penurunan berat badan, teman-teman harus tahu yang turun itu apakah cairan, lemak, atau malah otot. Seperti itu, teman-teman. Nah, jangan sampai nih nanti malah ototnya yang turun seperti itu. Nah, mungkin teman-teman silakan untuk membuat tujuan tertentu berat badan yang teman-teman ingin capai untuk proses penurunannya, tetapi yang teman-teman harus fokus di sini adalah bagaimana proses penurunannya. Apakah yang turun ini sudah lemak ataupun justru malah otot. Nah, di sini yang perlu teman-teman sadari juga, kalau tiba-tiba berat badan teman-teman tidak turun gitu ya, atau stabil atau tetap stuck di situ, nah teman-teman tidak perlu khawatir seperti itu. Nah, teman-teman silahkan cek bagaimana komposisi tubuh teman-teman. Nah, bisa jadi jangan-jangan ototnya itu bertambah dan lemaknya sudah menurun. Nah, ini suatu hal yang positif sebetulnya dibandingkan jika berat badan teman-teman itu turun, tetapi yang turun ini malah ototnya. Malah bisa jadi lemaknya malah naik seperti itu. Misalnya teman-teman target turun berat badan 2 kilo misalnya. Nah, betul, berat badan 2 kilo. Tetapi ternyata di sini adalah teman-teman ototnya itu turun 4 kilo dan juga lemaknya naik 2 kilo. Nah, secara perhitungan maka betul berat badan teman-teman itu kurang 2 kilo. Tetapi di sini ada terkonversi berat badan dari otot yang turun 2 kilo dengan lemak yang naik 2 kilo. Nah, ini sebenarnya sesuatu hal yang bisa dikatakan negatif ya, kurang begitu bagus seperti itu. Nah, teman-teman justru harus meningkatkan protein ataupun massa otot teman-teman sekalian. Karena menurut beberapa penelitian, massa otot ini sangat penting peranannya. Selain untuk meningkatkan imunitas dalam tubuh, karena di sel-sel otot ini terjadi proses pembentukan imun, sel-sel imun teman-teman. Nah, dan juga
ternyata kalau lemak kita tinggi, nah itu malah justru menurunkan imun dan bahkan bisa mengundang berbagai macam penyakit degeneratif seperti diabetes, kemudian penyakit jantung, ginjal, dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman harus fokus seperti itu. Nah, mungkin juga teman-teman bertanya-tanya, eh, sebetulnya dulu juga ada sih, saya tahu tentang IMT misalnya ya, indeks massa tubuh, atau BMI, body mass index bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya. Nah, sebetulnya betul, indeks massa tubuh ini sudah lama dipakai untuk melihat apa ya namanya, appearance ataupun status gizi dari tubuh seseorang. Nah, memang ada beberapa kategori seperti gizi kurang, kemudian ada gizi normal, dan juga gizi lebih ataupun obesitas seperti itu. Nah, tetapi di sini yang saya ingin garis bawahi bahwa kalau kita lihat dari IMT ini, mungkin untuk kasus yang gizi kurang ataupun normal tidak ada masalah. Tetapi saat kategori gizi lebih ataupun obes, nah di sini akan cenderung mengalami kebingungan antara mana orang yang gizi lebih ataupun obes dari massa lemaknya dan juga dari massa ototnya, seperti itu, seperti binaragawan seperti itu. Nah, secara nilai IMT mereka mungkin sama-sama bisa dalam kategori gizi lebih ataupun di obesitas ataupun di overweight. Nah, tetapi dari segi komposisi tubuh mereka itu berbeda, teman-teman. Nah, disinilah salah satu juga pentingnya kita mengetahui komposisi tubuh. Jangan sampai kita dalam kategori gizi lebih ataupun overweight, tetapi kita jadi minder, padahal tubuh kita ini berat badannya berlebih itu dari massa otot. Nah, ini sebetulnya sesuatu yang bagus, seperti itu. Jangan sampai kita salah kaprah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kalau berat badan saya nggak turun, saya nggak bisa kelihatan langsing dong. Nah, di sini juga harus teman-teman ketahuin bahwasanya teman-teman dengan berat badan yang sama itu bisa saja terlihat lebih langsing atau lebih kurus dari sebelumnya. Karena apa? Karena jika massa otot kita menggantikan massa lemak, istilahnya ya, dari segi komposisi tubuhnya, maka volume dalam tubuh kita itu terlihat lebih kecil. Karena bahwasanya dalam 1 kilo otot dan 1 kilo lemak itu memiliki volume tampilan yang berbeda. Nah, seperti saya contohkan, misal 1 kilo otot itu seperti ini, satu genggam tangan saya, dan kemudian 1 kilo lemak itu seperti ini lebarnya. Nah, maka bisa dibayangkan ya, kalau misal nanti 1 kilo lemak diganti 1 kilo otot, itu kelihatan tubuhnya lebih kecil. Seperti itu. Jadi teman-teman jangan patah semangat. Nah, apa yang bisa kita simpulkan di sini? Nah, kesimpulan di sini adalah teman-teman harus memperhatikan komposisi tubuh teman-teman sekalian. Jadi apapun prosesnya, baik itu penurunan berat badan ataupun peningkatan berat badan, silahkan teman-teman. Silahkan teman-teman tuju apapun itu, mau menaikkan atau menurunkan berat badan. Tetapi di sini yang digarisbawahi adalah fokus yang dicapai itu dari komposisinya. Jadi untuk menaikkan berat badan itu dinaikkan massa ototnya, kemudian untuk menurunkan berat badan yang diturunkan massa lemaknya. Tentu saja kalau memang intinya di sini untuk menurunkan, contoh untuk menurunkan lemak ya, kalau memang lemaknya berlebih ya minimal dia di normal, seperti itu ya lemaknya ya, karena case paling banyak adalah lemaknya berlebih, teman-teman. Gitu, sangat sedikit sekali orang-orang yang lemaknya itu normal ataupun malah under. Mungkin kalau binaragawan ataupun atlet itu banyak seperti itu, yang normal ataupun under untuk posisi lemaknya. Tetapi kebanyakan mayoritas orang di sini kebanyakan itu tinggi lemaknya, seperti itu. Nah, juga massa otot. Nah, teman-teman juga bisa tingkatkan. Kalau sudah normal, mau lebih silahkan. Yang penting jangan under, seperti itu, ataupun di bawah atau kurang. Seperti itu, teman-teman. Karena ini merupakan apa ya namanya, bisa kita sebutkan tabungan ya untuk masa tua, sehingga kita bisa memperbaiki kualitas hidup kita dengan lebih baik lagi di masa depan kalau kita bisa memaintain atau menjaga komposisi tubuh kita dengan baik. Mungkin cukup sekian dulu dari saya, teman-teman ya. Saya kurang lebih mohon maaf. Sampai jumpa kembali di Gizi Links, solusi gizi kita. See ya.